Ya, kembali lagi di Metro Eye Care. Nah, Zi, udah ada apa aja nih? Aku melihat makanan dari jauh, Derry. Aku langsung semangat rasanya. Makanannya sehat lagi ya? Iya. Jadi gimana, kita butuh Kristal, bantuan ngeliatnya? nih sama dokter untuk bisa bantu jelaskan kira-kira apa aja sih kandungan vitamin yang terdapat di bahan-bahan salad yang sudah ada depan dokter situ. Oke. Iya, Putih. Jadi ini nih contoh makanan yang sehat. Yang tadi kita bahas nih, makanan beragam dengan gizi seimbang. Ya. Sayurnya warna-warni, Ya. ada selada. Selada ini adalah salah satu sayur yang kaya akan vitamin A. Vitamin A. Selain Oke. serat juga ya, jadi di selada ini selain kaya akan vitamin A juga kaya akan serat. Jadi baik nih untuk kesehatan organ pencernaan kita. Dan vitamin A juga salah satu vitamin yang penting untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Selain selada tuh ada contohnya ada tomat nih. Tomat juga kaya akan vitamin A, vitamin C, dan likopen. Likopen sebagai antioksidan yang baik untuk menekan respon peradangan di tubuh kita. Oke. Jadi kalau lagi ada infeksi, ada luka, dengan makan makanan yang sehat, salah satunya tomat, jadi cepat sembuh tuh lukanya. Terus ada telur. Telur ini adalah sumber protein yang baik. Oke. Ada omega 3, dan kita tahu protein adalah nutrisi pokok yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, kalau tadi aku kan udah kasih bocoran nih, di tomat, terus di selada, sama di telur. Sekarang aku nanya Zizi. Nah, Tadi iya. Jadi deg-degan nih. kalau di timun nih, kan timun juga salah satu makanan sehat loh. Ada sumber vitaminnya ya, Dok? Ada ya? sumber vitaminnya. Apa Kira-kira sih? apa? Ayo coba. Vitamin C bener nggak, Dok? Benar. Zizi juga bisa minta bantuan temen nih. Ayo. Pura-pura jadi mana nih? Gimana? Tapi Kristal? selain vitamin C pasti ada lagi kan kandungannya. Ada. Ayo Kristal sekarang. Kristal, Selain vitamin C Kristal. apa lagi? Mineral. Benar. Jadi selain vitamin, tadi vitamin C juga ada, Dok. Oke. Terus ada mineral. Mineral di sini ada kalium, ada kalsium yang memang sebenarnya bermanfaat kok buat tubuh kita, tapi memang jumlahnya nggak banyak. Jadi ini semua adalah makanan sehat yang bisa kita makan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita termasuk vitamin dan mineral. Sekarang kita uji si Kristal ya. Oke. Gimana? Kristal yang tukang masak ini Iya, Dok. kira-kira apa sih kandungan vitamin yang ada di paprika dan manfaatnya untuk kesehatan? Vitamin C-nya ada ya, Dok ya? Ada dong. Ada. Apa dong, Dok? Apalagi Aku nggak tahu. ada serat juga, Dok. Oh, iya. Di semua Serat. sayuran ini pasti ada serat. Kita bisa mendapatkan serat sehingga organ pencernaan kita sehat dan kita terhindar dari namanya gangguan kesehatan. Selain mineral-mineral yang tadi tuh, secara umum di buah dan sayur tuh ada kalium, ada kalsium, ada Fe dan juga ada natrium. Yang semuanya bermanfaat selama dikonsumsi tidak berlebihan dan diolah dengan cara yang benar. Benar. Tapi Dok, biasanya kalau makan salad itu kan nggak lepas dari yang namanya dressing kan. Nah, Supaya semakin enak. itu Sebenarnya dia. dressing itu ada vitaminnya juga nggak sih, Dok? Ya. Tuh ada satu dressing tuh di situ. Kalau nggak pakai dressing ini kayaknya kurang lengkap ya. Gitu. Dressingnya juga banyak gitu macamnya. Nah, jadi dressing atau si mayo ini kaya akan protein dan juga Oke. ada lemak. Dan kalorinya juga cukup tinggi. Satu cangkir itu kurang lebih mengandung 1.400-an kalori. Karena banyak telur ya, Dok, Iya, dalamnya ya. betul. Dan ada kandungan yang lain juga, ada natrium, ada vitaminnya juga, tapi memang jumlahnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Jadinya harus dikombinasi. Oke, Dok, saya pengen balik lagi nih nanya ke vitamin. Gimana sih cara minumnya vitamin, misalkan vitamin C, apakah sebelum makan atau setelah makan? Bahkan ada orang bilang harus minum air dingin nggak sih atau pakai air hangat Iya. atau dikunyah atau langsung ditelan apa dengan air? Nah, itu gimana, Dok? Bisa dijelasin nggak? Oke. Thank you Derry buat pertanyaannya ya. dan oke banget. Jadi yang namanya kita konsumsi vitamin secara umum harus sesudah makan. Ya. Oke. Gitu, baik vitamin yang larut lemak maupun vitamin yang larut air akan sangat baik pencernaannya apabila kita konsumsi setelah makan. Oke. Tetapi yang tepat adalah bukan dengan air hangat atau dengan air dingin, yang pasti harus dengan air putih. Air hangat atau air dingin tidak berpengaruh. Nah, dan tidak boleh kita minum vitaminasi dengan minum susu, itu tidak boleh bersamaan karena dikhawatirkan ada interaksi antara vitamin yang kita konsumsi dengan minuman pendamping Ya. gitu. Jadi kalau mau minum susu tentunya harus diberi jeda kurang lebih 30 menit sampai 45 menit setelah kita mengkonsumsi vitamin. Termasuk minuman lain juga, Dok, misalnya teh, kopi. Teh, kopi atau jamu. Kan kita boleh nih minum Iya, jamu iya. setiap hari selama sesuai aturan dan tidak ada gangguan kesehatan. Tidak boleh berbarengan. Jadi diberi jeda atau tidak boleh kita minum vitamin dengan minuman pendampingnya adalah jamu gitu. Tetap yang namanya minum obat termasuk vitamin harus dengan air putih. Nah, dokter, kalau misalnya kita kan lagi rajin minum vitamin nih setiap hari. Andai kata nih kita nggak minum vitamin gitu tiba-tiba. Nah, itu ada efeknya sendiri nggak sih buat badan kita? Oke, maksudnya Kristal suplemen vitamin kali Iya. ya. Kristal menghentikan tiba-tiba, tetapi sudah dapat asupan vitamin dari makanan sehat, tidak akan ada kendala atau tidak akan timbul masalah kesehatan.
Yang jadi masalah apabila Kristal menghentikan konsumsi suplemen vitamin di saat misalnya sedang memiliki pola makan yang tidak sehat. Lagi diet gitu maksudnya dok? Iya, atau sedang proses penyembuhan dari Oh, penyakit iya. atau sedang sakit. Nah, kalau seperti itu lebih baik suplemen vitaminnya diteruskan karena pada kondisi tersebut memang kita membutuhkan asupan nutrisi atau asupan vitamin yang jauh lebih banyak. Kalau misalkan lagi pandemi kayak gini, lagi kan banyak orang yang konsumsi multivitamin. Itu berarti memang dibutuhkan, Dok. Karena untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga kalau misalkan saya lihat di praktek kalau misalkan orang-orang yang sakit COVID khususnya banyak yang dikonsumsi vitamin. Nah, itu gimana, Dok? Vitamin memang nutrisi esensial ya dok, artinya nutrisi yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita dan sayangnya kita tidak dapat memproduksinya, artinya memang kita harus dapat dari luar, baik dari makanan ataupun dari suplemen vitamin. Apalagi dalam kondisi pandemi kayak begini nih, jangan sampai kita mengalami kekurangan vitamin atau defisiensi vitamin. Nanti kita jadi cepat sakit karena daya tahan tubuh kita nggak kuat. Jadi cukup baik mengkonsumsi suplemen vitamin dan lebih baik lagi didampingi dengan makanan yang sehat. Nah, gimana sih dok kita bisa memastikan bahwa asupan gizi kita udah cukup gitu dan gaya hidup kita udah baik? Selama kita makan makanan yang sehat, beragam, yang tadi saya sudah sebutkan nih, misalnya dalam porsi makanan kita didominasi oleh sayur dan buah, dilengkapi tentunya dengan karbohidrat, dengan jumlah yang cukup, ada lemak, ada protein, dan ditambah lagi dengan minum air putih yang cukup, menjaga kesehatan, misalnya dengan makan makanan yang sehat dan selalu menjaga kebersihan, cuci tangan, pakai masker, seperti yang kita lakukan, selain pakai masker, pakai face shield juga, lalu juga olahraga jangan lupa. Nah, itu sudah cukup untuk memelihara kesehatan tubuh kita. Dan bila perlu, kita mengkonsumsi suplemen vitamin seperti yang Kristal lakukan. Saya sedikit nanya lagi, vitamin kan banyak banget. Untuk pandemi kayak gini, vitamin apa dok yang harus dibutuhin? Paling penting. Paling penting. Paling penting ya, semua vitamin penting dokter Dery, karena memang tubuh kita kan nggak bisa memproduksi ya vitamin C, vitamin B kompleks, vitamin A, D, E, K, mineral juga penting, kayak Fe, kayak kalium, kalsium, natrium itu juga semuanya penting dan bisa kita dapatkan sebenarnya dari makanan sehari-hari. Dan kalau vitamin D sebenarnya selain dari makanan juga dari berjemur. Iya kan, dengan kita berjemur Kita kita sekarang ya. akan, nah seperti Kita sekarang kita akan mengaktifkan vitamin D yang ada di badan kita, yang tentunya vitamin D juga bermanfaat selain untuk memelihara kesehatan tulang, bikin kita jadi strong. Aduh, penting banget ini ya. Oke, terima kasih sekali lagi pada Dr. Lona juga Kristal udah mau sharing hari ini, tentunya bermanfaat dan juga buat sahabat eye care semua dimanapun Anda berada ini bisa diaplikasikan ya Zi ya. Betul. Semoga tidak hanya berhenti di sini saja, tapi langsung dipraktekkan ke kehidupan sehari-hari. Oke, nah itu dia perbincangan kita hari ini. Saksikan terus Metro Eye Care setiap hari Minggu jam 10 pagi hanya di Metro TV. Dan jangan lupa follow akun media sosial kami di @metro.eyecare untuk informasi kesehatan yang up to date. Ya, kami berdua pamit undur diri dan ingat selalu kalau sehat itu Mudah. Metro TV, knowledge to elevate.